Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rahma Putri Amalia dengan NIM 254310950 dari kelas 1A Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Kemenkes Poltekkes Padang. Di sini Rahma akan menjelaskan mengenai pantoanatomi untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek anatomi fisiologi yang dibimbing oleh Ibu Lisa Rahmawati MCAT. Baik, di sini Rahma akan menjelaskan tentang anatomi skeletal. Pertama, Rahma akan menjelaskan dulu pada bagian kapitis atau tengkorak. Kapitis itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu kranium atau bagian kepala dan spolinkokranium atau bagian wajah. Di kranium itu yang pertama ada satu os frontal atau tulang dahi, dan kemudian ada dua os parietal atau tulang ubun-ubun, dan ada satu os occipital atau tulang kepala belakang. Lalu ada dua os sphenoid atau tulang bagi, dan kemudian ada dua os ethmoid atau tulang tapis. Lalu di sini ada sutura coronaria, dan kemudian ini adalah sutura sagittalis, dan kemudian ini adalah sutura lamboidea. Tulang ubun-ubun itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu yang di sini adalah fontanella mayor atau ubun-ubun besar yang berbentuk layang-layang, dan kemudian ada fontanella minor atau ubun-ubun kecil yang berbentuk segitiga. Lalu selanjutnya kita akan lanjut pada bagian wajah atau spolinkokranium. Yang pertama itu ada os maxilla atau rahang atas, dan kemudian ada os mandibula atau rahang bawah, dan kemudian ada dua os zygomaticum atau tulang pipi, dan kemudian ada dua os nasal atau tulang hidung, lalu ada dua os palatum atau tulang langit-langit, lalu ada dua os lacrimal atau tulang air mata, dan kemudian ada dua os laksimal atau tulang mata, dan ada dua os orbital atau tulang rongga mata, dan kemudian ada satu os iodium atau tulang lidah. Lalu selanjutnya kita akan masuk kepada bagian os runca atau badan. Os runca itu terbagi menjadi 5 bagian, dan pertama kita akan bahas pada bagian vertebra yang terbagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada 7 ruas os vertebra cervicalis atau tulang leher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada 12 os vertebra dorsales atau tulang punggung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian ada 5 ruas tulang pinggang atau os vertebra lumbales atau tulang pinggang. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kemudian ada 5 ruas os sacrum atau tulang kelangkang. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada 3-5 ruas os vertebra coccygeus atau tulang ekor. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian costa atau tulang rusuk yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada costa vera atau tulang rusuk sejati yang berjumlah 7 pasang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kemudian ada costa sporia atau tulang rusuk semu atau tulang rusuk palsu yang berjumlah 3 pasang. 1, 2, 3. Dan kemudian ada 2 pasang costa fluctuantes atau tulang rusuk melayang. 1, 2. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian sternum atau tulang dada. Itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada hulu atau yang disebut dengan manubrium sterni, kemudian badan atau corpus sterni, dan kemudian ada tajuk pedang yang disebut juga dengan processus xiphoideus. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian tulang gelang bahu. Yang pertama itu ada 2 tulang selangka atau yang disebut dengan clavicula. Lalu ada 2 tulang belikat atau yang disebut dengan scapula. Lanjut kita masuk ke bagian ekstremitas. Yang pertama kita akan bahas pada ekstremitas atas. Itu ada 2 humerus atau tulang lengan. Kemudian ada 2 os radius atau tulang pengumpil, itu yang sejajar dengan jempol. Lalu ada 2 os ulna atau tulang hasta yang sejajar dengan kelingking. Lalu selanjutnya itu ada tulang pergelangan tangan atau yang disebut dengan karpal, itu berjumlah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8. Lalu ada tulang telapak tangan atau metakarpal yang berjumlah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kemudian ada phalanges manus atau tulang jari-jari, itu yang berjumlah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada 14 digiti phalanges manus atau ruas jari-jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lanjut kita masuk ke bagian ekstremitas bawah atau tulang tungkai. Yang pertama itu ada 2 femur atau tulang paha, lalu ada 2 patella atau tulang tempurung lutut, dan kemudian ada 2 tibia atau tulang kering, itu yang besar, itu yang sejajar dengan jempol. Dan kemudian ada 2 fibula atau tulang betis, itu yang kecil yang sejajar dengan kelingking. Dan ada calcaneus atau tumit. Terus kita masuk ke pergelangan kaki atau tarsal, itu berjumlah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kemudian ada metatarsal atau tulang punggung kaki yang berjumlah 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Lalu ada phalanges pedis atau tulang jari-jari kaki yang berjumlah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ada digiti phalanges pedis yang berjumlah 14 atau ruas jari-jari kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Baik, selanjutnya di sini Rahma akan menjelaskan mengenai anatomi panggul atau os pelvis veneris. Jadi os pelvis itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada 2 buah os kokse. Ini disebut dengan os kokse. Lalu ada 1 os sacrum dan 1 os coccygeus. Di os kokse itu ada 3 bagian lagi. Yang pertama itu ada os ilium, ini ada os ischium, dan os pubis. Di os ilium itu ada os ilium, lalu ada crista iliaca, lalu ini adalah sias, ini adalah siae, ini disebut dengan sips, dan ini disebut dengan sipi. Lalu ada linea innominata atau linea terminalis. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian ischium. Di ischium itu terdapat incisura ischiadica mayor, spina ischiadica, incisura ischiadica minor. Lalu ada acetabulum. Lalu ini adalah foramen obturatorium, dan ini disebut dengan tuber ischiadico. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian os pubis. Di os pubis itu terdapat ramus superior osis pubis, dan ini ramus inferior osis pubis. Ini adalah simfisis pubis. Ini adalah arcus pubis yang memiliki sudut 90 derajat. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian os sacrum. Di os sacrum ini terdiri dari 5 ruas tulang, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu lubang-lubang ini disebut dengan foramina sacralis. Dan sayap-sayap ini disebut dengan crista sacralis. Lalu yang bagian menonjol ini disebut dengan promontorium. Dan di sini ada coccygeus yang memiliki 3-5 ruas tulang. Lalu ada selanjutnya itu perhubungan os kokse. Nah, ligamen yang menghubungkan antara sacrum dengan os ilium itu disebut dengan ligamen sacroiliaca. Yang letaknya itu di sini. Lalu ligamen yang menghubungkan antara sacrum dengan os coccygeus itu disebut dengan ligamen sacrococcygeus. Baik, di sini Rahma akan menjelaskan mengenai anatomi genitalia wanita eksternal dan juga internal. Yang pertama kita akan membahas dulu pada bagian eksternal. Jadi di sini bagian ini disebut dengan vulva. Lalu tulang kemaluan yang di atas ini disebut dengan mons pubis. Lalu rambut-rambut halus yang ada di kemaluan ini disebut dengan mons veneris. Lalu ini disebut dengan klitoris. Lalu di bawahnya itu ada uretra.
dan di dalamnya itu ada vestibulum. Lalu ini disebut dengan labia mayor kanan dan kiri. Lalu ini labia minor kanan dan kiri. Lalu otot yang ada di antara vagina dan juga lubang anus itu disebut dengan perineum. Lalu di sini adalah vagina dan di dalamnya nanti itu ada himen. Lanjut kita ke bagian internal. Lalu ini adalah disebut dengan vagina dan saluran ini disebut dengan introitus vagina dan garis-garis ini disebut dengan rugae. Setelahnya itu ada cervix atau pintu rahim, lalu di atasnya itu ada porsio kanan dan kiri. Lalu ini disebut dengan uterus. Uterus ini terdiri dari 2 dinding dengan 3 lapisan. Lapisan pertama itu lapisan terluar yang disebut dengan perimetrium. Lalu yang di tengah yang merah ini disebut dengan myometrium. Dan yang paling dalam itu disebut dengan endometrium. Rongga uterus ini disebut dengan cavum uteri. Lalu yang di atas ini adalah fundus uteri. Lalu 2 yang berbentuk tangan ini disebut dengan tuba fallopi. Tuba fallopi itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah interstitialis. Lalu ada ismus, ampula, infundibulum, dan ini disebut dengan fimbre. Fimbre ini akan menangkap ovum yang dikeluarkan nantinya oleh ovarium. Ini disebut dengan ovarium. Sekian penjelasan yang dapat Rahma berikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.